Shalom. Saya pastikan semua kita ada dalam suka cita daripada Tuhan. Dua ibadah tadi, karena saya yang layani 3 sesi ini, saya katakan bahwa pastikan motivasi yang ada di hati kita saat kita melangkah tinggalkan rumah menuju ke tempat ibadah adalah mencari Tuhan. Bukan kebanyakan, salah saya nanti ya, ada yang datang ke gereja motivasinya langsung kepada berkatnya. Kalau dia sakit, maka motivasi dia datang ke gereja supaya saya sembuh. Kalau sebagai seorang pengusaha yang usahanya belum berhasil, maka tujuan dia pergi ke gereja adalah dia ingin suksesnya berhasil. Semua tidak salah. Sebagai seorang mahasiswa yang mungkin ada kesulitan, maka dia datang ke tempat ibadah dengan memohon supaya Tuhan memberikan keluasan dari apa yang tengah dialaminya. Tidak salah itu. Tetapi menjadi salah adalah ketika tujuan utama kita adalah kesembuhan, adalah berkat, adalah segala sesuatu keberhasilan dan sebagainya. Datanglah ke gereja dengan mencari sumber berkatnya, itulah Yesus. Bilang amin. Dengan kita mendapatkan Yesus, kita dapatkan semuanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu melihat Ibu Gembala tidak ada bersama dengan kami. Kebetulan selesai ibadah tadi yang kedua, dan keluarga yang akan calon suami istri yang akan menikah, maksud saya calon pengantin maksudnya ya, berbisik kepada Ibu Gembala dan meminta supaya tadi 6:30 mereka rupanya ada acara keluarga. Yang menikah itu kakaknya Ibu Vivi Lampang ya. Jadi hanya sekedar untuk berdoa katanya di saat mereka akan makan bersama. Jadi agak sedikit terlambat Ibu Gembala datang. Tadi pagi saya sudah katakan saya akan pulang pada hari Jumat nanti 2 minggu lagi saya datang. Tadi siang ketika menemani Bapak Juan makan siang, dan akhirnya Pak Juan katakan begini, Dedi so lama tidak perjamuan di sini katanya. Maksudnya ya kasih habis dulu minggu ini 1 kali lagi, biar Dedi lagi yang layani. Wah luar biasa sekali. Ada seseorang yang sudah berusaha berjanji untuk membelikan saya tiket, akhirnya harus diberitahukan jangan dulu hari Jumat. Jadi dipastikan minggu depan kita masih jumpa. Yang penting jangan sampai bosan lihat kita pemuka. Karena kemungkinan besar saya akan melayani juga di dalam acara perjamuan kudus. Puji Tuhan. Nah, memang perjamuan kudus yang selalu saya bawa dengan cara yang berbeda itu dikarenakan 11 tahun saya dipercayakan melayani di Jakarta di sebuah gereja, saya sebut saja tidak apa-apa, Tiberias. Dan mereka punya cara perjamuan dengan cara itu. Bukan karena saya sudah di situ lalu saya ikut-ikutan. Dari 11 tahun saya dipercayakan melayani, setiap bulan ada 2 kali saya ke sana. Tahun yang kedua saya sudah praktekkan di tempat saya. Dan saya praktekkan itu juga kemana saya pergi, ke Gorontalo, ke Palu. Ketika mereka izinkan saya memimpin perjamuan, saya lakukan dengan cara itu. Dan mereka mendiskusikan, mereka berkata, kenapa ada cara seperti ini, lalu gereja lain tidak mengikutinya. Yaitu tergantung kepada masing-masing gembala tentunya. Dan saya mempraktekkan itu bukan karena ikut-ikutan, tapi menurut saya ini cara yang sangat baik sekali. Bayangkan saja saudara pegang roti yang adalah tubuh itu dan anggur yang adalah darah. Sebelum engkau memakannya, dipandu dengan doa, lalu mengucapkan doa itu dengan suara nyaring serta meyakininya. Saya kira memang beda dengan ketika hanya dikatakan angkatlah roti itu, tubuh itu, makanlah. Mari angkatlah cawan itu, minumlah. Saya kira berbeda dengan ketika mana kita sebelum makan atau kita memakannya, tubuh dan darah Yesus, kita berdoa, lalu kita mengucapkannya dari hati kita. Maka saya yakin, saya percaya bahwa kuasa Tuhan akan nyata lewat tubuh dan darahnya. Katakan amin. Puji Tuhan. Baik. Tadi pagi di ibadah yang kedua, tema kita rahasia doa yang dijawab. Malam hari ini materinya masih sama tentang doa, tapi temanya yang berubah. Temanya adalah penghargaan Allah terhadap sebuah doa. Itulah tema kita malam hari ini, penghargaan Allah terhadap sebuah doa. Mari kita akan bangkit berdiri untuk sebuah ayat yang kita akan baca dalam Yeremia pasal yang ke-33, dan kita akan membacanya di ayat yang ke-3. Puji Tuhan. Oke, bersama saya baca dengan bersuara. 2, 3. Berserulah kepadaku
maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Inilah kerjasama kita yang baik. Nah, firman Tuhan yang baru saja kita baca ini datang kepada Yeremia. Ketika itu Yeremia masih menjadi tawanan Raja Yehuda yang adalah Zedekia. Kita berpikir, loh kok Yehuda menawan Yeremia? Bukankah mereka satu? Ya, itu dikarenakan Tuhan memerintahkan Yeremia harus menyampaikan sesuatu. Jadi merupakan nubuatan yang disampaikan oleh Yeremia tentang bangsa Yehuda yang akan mengalami sesuatu hal. Maka dengan itu Raja Yehuda bernama Zedekia, dia tidak bisa menerima apa yang sudah disampaikan itu. Padahal kenyataannya itu adalah sesuatu yang datang dari Tuhan. Pada saat firman Tuhan yang datang kepada Yeremia yang memerintahkan kepadanya untuk berseru kepada Allah, maka Tuhan menjawab dia dengan 3 hal tadi. Dalam waktu yang bersamaan, Yehuda ketika itu masih berada di dalam kepungan pasukan Babel, ya, atau Kasdim itu. Jadi pasukan Babel itu dirajai oleh Nebukadnezar. Saudara, jadi ketika firman datang, Yehuda dalam posisi sedang di dalam kepungan. Nah, dapat dipastikan bahwa kondisi hati daripada Yeremia ketika itu sedang tercabik-cabik. Itulah keadaan hati daripada Yeremia. Lalu hal yang lain yang membuat tekanan berat terjadi di dalam kehidupan Yeremia adalah karena Yeremia tahu bahwa Yehuda tidak akan mungkin luput dari serangan atau dari cengkeraman serta keganasan Nebukadnezar serta pasukannya yang ketika itu sedang mengepung Yehuda. Jadi hati tercabik karena itu. Dia tahu bahwa apa yang akan terjadi kepada bangsa ini, ya, itu dikarenakan memang ulah atau kesalahan mereka di hadapan Tuhan, sehingga mau tidak mau Tuhan mengizinkan bangsa Babel ini yang dipimpin atau dirajai oleh Nebukadnezar harus mengepung kota Yerusalem. Dan dalam catatan sejarah 2/3 daripada penduduk Yehuda ketika itu diangkut ke Babel menjadi pembuangan. Dan selama 70 tahun mereka harus menjalani semuanya itu. Jadi dia tahu bahwa suku Yehuda ini, bangsa Yehuda tidak akan luput daripada cengkeraman atau keganasan Raja Babel yang bernama Nebukadnezar. Kemudian Yeremia pun tahu bahwa bangsa Yehuda dia akan mengalami satu penderitaan yang dahsyat, ya. Bahkan Yeremia pun lebih tahu dirinya, karena dia bagian daripada Yehuda juga, tidak akan luput. Ini yang membuat hatinya tercabik-cabik dan tekanan semakin berat saja yang terjadi di dalam dirinya. Nah, di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, Tuhan perintahkan kepada Yeremia untuk memohon sebuah penyataan Allah yang lebih besar terhadap bangsa Yehuda ini. Itu inti yang ada di dalam bacaan ayat kita tadi. Mohon kepadaku, Tuhan bilang kepada Yeremia, untuk sebuah penyataan yang lebih besar tentang bangsa itu. Yang oleh Yeremia tahu bahwa bangsa Yehuda akan masuk pada penderitaan yang berat. Puji Tuhan. Yaitu ketika Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dengan perkara besar dan yang tak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ada hal yang menarik. Tidak hanya menarik, tapi bagi saya di sini unik. Kenapa? Karena Yeremia mengetahui bahwa bangsa Yehuda akan mengalami kehancuran. Tapi sekarang kenapa Tuhan berkata kepadanya, berseru kepadaku, mohonlah sesuatu kepadaku untuk sesuatu yang besar tentang bangsa Yehuda. Ini yang menarik bagi kita. Di satu sisi Yeremia sudah tahu, Yeremia sudah menerima apa yang harus disampaikan dan sudah disampaikan oleh Yeremia. Makanya Raja Yehuda Zedekia menawan dia menjadi seperti seorang tawanan. Jadi dia tahu akan hancur. Tapi kenapa kok disuruh saya berdoa untuk hal seakan-akan bangsa Israel ini akan mengalami sesuatu hal yang besar, dalam tanda kutip sesuatu yang positif. Puji Tuhan. Rupanya
Di balik daripada perintah Tuhan kepada Yeremia untuk memerintahkan meminta sesuatu yang besar kepada Tuhan, di dalamnya ada rancangan Allah yang besar terhadap bangsa Yehuda setelah masa di mana Tuhan menghukum mereka. Bilang amin dulu. Nah, jadi di situ letaknya. Mengapa Tuhan sudah pastikan tetapkan mereka akan masuk di dalam penawanan di Babel, tapi menyuruh seorang nabi yang bernama Yeremia harus meminta sesuatu yang positif untuk berkat yang besar terhadap bangsa ini. Nah, itu alasannya, ya. Ternyata di balik itu ada satu rancangan Allah yang besar terhadap bangsa Yehuda. Karena 70 tahun yang Tuhan tetapkan mereka ditawan di Babel, itu memang sebatas 70 tahun. Lepas 70 tahun, bangsa Israel atau Yehuda mereka dibebaskan. Jadi rancangan Allah yang besar yang dimaksudkan tadi adalah rancangan pemulihan atas bangsa Israel. Nah, itu kronologinya kira-kira. Yang menjadi pertanyaan sekarang, kalau doa Yeremia dijawab oleh Tuhan, apakah hal yang sama akan berlaku bagi doa setiap orang yang dinaikkan, yang dipanjatkan kepada Tuhan? Ini pertanyaan, apakah Tuhan menjawab dengan cara yang sama ketika seseorang berdoa kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan menjawab doa Yeremia? Apakah ia di setiap orang percaya berdoa, lalu hal yang sama Tuhan lakukan? Jawabannya tentu tidak semua, atau katakan tidak kepada semua orang. Alasannya apa? Yeremia adalah seorang nabi, dan nabi dia bukan sekedar nabi, tetapi Yeremia adalah seorang yang hidupnya benar di mata Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan Yeremia untuk berseru kepadanya. Dan ketika mana Yeremia berseru, maka doa Yeremia dijawab. Dasarnya adalah hidup Yeremia benar di mata Tuhan. Bilang amin dulu. Nah, kalau kita ambil apa yang terdapat di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b, tadi pagi ayat ini juga sudah saya singgung. Nanti sebentar juga contoh-contoh yang tadi di dalam khotbah jam kedua juga akan masuk di sini. Ya, karena materinya sama, jadi contoh konkret, contoh nyata yang bisa saya sampaikan untuk meneguhkan firman Tuhan pada hari ini. Maka saya akan mengangkat kembali tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Puji Tuhan. Di dalam Yakobus 5 ayat 16b, dia katakan begini, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, di ibadah 2 tadi saya katakan kita latihan dulu. Aminnya tidak karena pendeta berkata, katakan amin. Karena saya memang paling suka sekali untuk sesuatu kalimat firman yang penting, saya suruh jemaat harus mengaminkan dengan suara, dengan lantang. Jangan tunggu ketika saya berkata katakan amin, gitu ya. Ya, sebab ada orang pendeta sudah kencang. Tadi pagi saya praktek, saya katakan saya kalau khotbah di KKR di sebuah lapangan, ribuan orang yang ada di depan, aminnya saya menyuruh jemaat tidak hanya katakan amin. Itu karena ruangannya kecil begini. Tapi kalau di lapangan suara saya lantang. Makanya ada waktu-waktu saya ibadah di gereja yang besarnya bisa 3 kali ini, dengan orang yang sampai di belakang sana, saya pastikan mereka bisa dengar suara saya. Lalu bagaimana volume suara saya berkata amin? Dan apa tanggapan jemaat? Saya katakan, katakan amin! Kedengaran apa tidak? Masih ada baik? Katakan amin! Kalau sampai ada yang berkata, ya dapat dengar. Saya bilang itu karena ada kerusakan pada pesawat pendengaran saudara. Nah, ada jemaat, pendeta sudah sesemangat itu. Saya mau kasih contoh orang lain, lebih baik kasih contoh diri sendiri, Joto. Katakan amin. Ada bapak-bapak, amin. DP cara bicara kong kepala kasih paling sedikit. Ini ada unsur sinisnya ini, amin. Apa bahasa dari wajah ini? Jangan kuat terlalu bilang banyak amin. Kita amin cuma 5 hari ini. Begitu 5 kali kita bilang katakan amin, dia bilang habis. Itu bapak-bapak, amin. Nah, kalau wanita lain, katakan amin, dia begini, amin. Tadi pagi kita bilang begini, kenapa ya kalau pria sekedar malingkan wajah sedikit, amin. Kalau wanita ada DP goyang begini, amin. Kau matanya ada lurus pak pengkhotbah begini, amin.
Mau diberkati Tuhan? Oke, puji Tuhan. Jadi, apakah Tuhan menjawab sama? Saya katakan tadi, tidak. Hanya orang yang hidupnya benar, yang doanya pasti dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, tema kita hari ini, penghargaan Allah terhadap doa, terhadap sebuah doa. Ya, penghargaan Allah terhadap sebuah doa. Tema ini mempunyai makna, Allah sangat menghargai doa-doa yang dipanjatkan oleh orang yang hidupnya benar. Volumenya palang-palang. Tuhan sangat menghargai doa orang yang hidupnya benar di mata Tuhan. Mantap. Tidak ada rumus, tidak ada dasar lain bagi Allah untuk menjawab sebuah doa selain daripada seseorang yang hidupnya benar di mata Tuhan. Kenapa saya katakan benar ini menjadi dasar paling utama? Ya, kita boleh berkata doa itu harus dilandasi iman, betul. Tapi yang paling utama dalam hidup kita, sebelum iman itu muncul, maka hidup kita harus benar dulu. Katakan amin. Makanya di dalam Yakobus 5, doa orang benar. Bila dengan yakin, baru ada unsur keyakinan, percaya, beriman, maka kuasanya menjadi nyata. Jadi yang paling utama adalah hidup kita harus benar di mata Tuhan. Atau katakan saja, Tuhan tidak punya alternatif atau pilihan lain untuk menjawab doa kita selain daripada kebenaran hidup. Jadi sudah itu dasarnya, baru ada iman. Tadi pagi saya sudah bicara, baru ada unsur ketekunan di sana. Nah, untuk meneguhkan apa yang saya katakan perihal jawaban doa itu didasari oleh kebenaran hidup setiap orang, saya akan menyampaikan beberapa contoh-contoh konkret atau nyata yang tertulis dalam Alkitab. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya benar, dan ketika mana mereka berdoa, maka doa mereka dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, Elia. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b sampai 18, 16 tadi, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Coba saya minta keluarkan ayat yang ke-17 dan 18. Yakobus 5 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya apa? Hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi ayat 16 bilang, doa orang yang doa orang yang benar. Baru dikasih contoh. Elia adalah manusia biasa yang sama seperti kita. Dia berdoa minta, saya katakan tadi pagi, untuk berdoa kepada Tuhan, meminta supaya hujan jangan turun. Saya kira Elia tidak perlu. Tuhan, janganlah kiranya turunkan hujan di bumi ini. Apakah perlu bagi Yeremia harus dengan suara itu? Tidak perlu. Cukup dengan suara lembut saja. Tapi didasari dengan kebenaran hidup. Sudah komplit dengan iman di situ. Dia cukup berkata begini, Tuhan, janganlah kiranya ada hujan turun selama 3,5 tahun. Maka Tuhan akan berkata, aku mendengar doamu, maka aku tidak akan menurunkan hujan selama 3,5 tahun. Oke? Lewat 3,5 tahun, dia berkata, Tuhan, cukup sudah 3,5 tahun hujan tak turun. Sekarang aku mohon. Dengan senyum pula Elia, dia berkata, turunkanlah hujan. Maka Tuhan pun berkata, Yeremia, karena hidupmu benar, aku akan menurunkan hujan ke atas muka bumi ini. Coba tiru suara saya, 2, 3. Puji Tuhan. Jadi ini contoh dalam Alkitab orang yang hidupnya benar. Jadi ayat 16 bilang doa orang benar. Yeremia lah contohnya. Berdoa hujan jangan turun, berdoa hujan turun, dan akhirnya semuanya terjadi. Jadi kalau mencari di mana letaknya Yeremia hidupnya benar, yaitu kita lari ke ayat 16-nya. Jadi Yeremia adalah contoh orang yang benar. Oh, Yeremia, sorry.
Ya, Elia ini contoh, karena dasar kita bicara tentang Yeremia, kadang-kala pendeta begitu, terlalu semangat, kadang-kala suka salah. Makanya ada pendeta berkata, saudara-saudara, ketika Yesus masuk Yeriko, di sana ada seorang kaya raya, pendek, badannya namanya Lazarus. Ini pendeta salah bicara ini. Akhirnya jemaat ke rumahku bisa, sudah salah dia. Dia maksud tuh Sakeus, mar dia bilang kamari Lazarus. Tetapi karena Lazarus badannya pendek dan dia ingin tahu seperti apa rupanya, maka Lazarus mendahului orang banyak. Jemaat bilang, suka 2 kali salah. Dia maksud tuh Sakeus, mar dia bilang kamari itu Lazarus. Akhirnya dia ngomong lagi. Dan akhirnya Lazarus, dia naik ke atas satu pohon, namanya pohon ara. Jemaat bilang, suka 3 kali salah. Ini orang Langoan ini. DP Lembek DP Ayuna begitu. So 3 kali salah. Kalau orang Langoan bilang salah bukan salah, salah. Kalau tolong bukan tolong tapi tolong. Ampuni dorang gitu ya. Akhirnya ketika Yesus berada di bawah pohon ara, baru pendetanya sadar, ini pendeta pada mati, cilaka, tak salah bilang tadi, Sakeus siapa? Kita bilang Lazarus dari tadi, tapi namanya pendeta katanya manusia, ada pendeta juga manusia. Akhirnya dia bela diri, tahu salah dia masih pakai 1 kali untuk dia adakan pembelaan diri. Nah, akhirnya Yesus berkata, hai Lazarus, turunlah engkau, karena itu bukan tempatmu, itu tempatnya Sakeus, tahu? Nah ini, jadi bukan cuma kita yang salah kata toh. Ini pendeta satu salah, mungkin pendeta dari Ambon ini. Puji Tuhan. Nah, contoh lain masih tentang Elia juga. Kalau tadi dia minta hujan supaya jangan turun 3,5 tahun, terjadi. Dia minta hujan turun, terjadi pula. Maka sekarang di puncak Gunung Karmel, dia harus berhadapan dengan 400 nabi Baal, 400 nabi Asyera. Saudara, 1 lawan sekian banyak orang, taruhannya nyawa. Kalau dari sisi nabi Baal, 400 mati masih ada 50, 425 mati masih ada 25, 435 masih ada 15, 445 masih ada 5, 449 masih ada 1. Tapi kalau Elia mati 1 kali mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada cerita lagi. Tapi betapa beraninya Elia. Saya berpikir kenapa dia berani dan tidak ada sedikit pun takut. Karena dia tahu kepada siapa dia percaya. Coba semua katakan, aku pun tahu. Dia bilang, aku pun tahu siapa yang aku percaya. Kalimat ini diucapkan oleh Rasul Paulus juga. Dia bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya. Waktu pertarungan antara Nabi Baal hanya untuk menurunkan api, membakar korban. Jadi untuk pembuktian Allah mana yang benar, Allah mana yang hidup, Allah mana yang berkuasa, ayo kita bikin mezbah, taruh korban, minta Tuhan masing-masing turunkan api. Saudara, ada orang so stres, menore badan, garis-garis dan pisau, dorong semula dung do 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 dung 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 do 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 dung ding ding dung 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 dung. Intinya dorang minta supaya Baal kasih turun ini api. Dari jam 9 start sampai jam 12, Elia masih sempat tidur. Karena dia bilang, waktu Elia bangun, berarti tak tidur dia. Nah, dia cuma sempat mimpi waktu itu ada seseorang yang begitu ganteng. DP nama itu H-E-R, apa begitu. Orang bilang ini pendeta satu ini terlalu pede sekali. Percaya diri sekali bilang-bilang dia ganteng begitu ya. Kita bilang ada 3 alasan saya bilang saya ganteng. 1, jarang ada yang bilang kasihan. Jadi bilang-bilang sendiri. Toh bagaimana? Ya, betul. Yang kedua, saya mengapresiasi pencipta saya. Bisa bilang amin? Puji Tuhan. 2 alasannya. Nah, puji Tuhan. Saudara, Elia dari jam 3 dorang persembahan sampai jam 12. Dia bangun. Kok dia bilang begini? Coba panggil lebih keras. Elia ini kebetulan berapa tahun tinggal di Lubuk ini dia. Sehingga DP logat mirip-mirip orang Lubuk. Dia bilang begini, so 3 jam belum ada. Te datang api, te ada. Dia bilang, te ada. Nah, ini Jovian pelogat-logat kan begini toh. Begini, te ada. Dedi, te ada. Dedi pulang tanggal berapa, Dedi? Ya. Ingat kita ulang tahun. Awas konya panggil. So menunda kepulangan ini. Tadinya hari Jumat mau pulang. Marjon so tahan bersyukur Pak Juan ya. Dia jadi. Nah, begitu. Tentang apa tadi? Api, oh iya. Saudara, dia bilang begini, coba panggil lagi kau ni Allah. Supaya dia kasih turunkan api. Dia so sere pada orang. Mungkin lagi jalan-jalan.
Pergi di mana sini? Tempat belanja? Lalong. Pergi di Lalong. Mungkin kau Tuhan lagi asik, lagi terpesona oleh sesuatu hal, panggil. Dorang tambah stres sambil dung dorang lihat apa dia dung daka dung. Dorang pe mata memang sini sekali pak dia. Sakit hati sekali kalau cuma semua pici di leher. Marong pikir ini kesempatan orang mau lihat apa nggak bisa buktikan. Sedangkan orang so 6 jam sampai jam 3 dikasih kesempatan. Giliran selesai dorang nyadar turun. Kong Elia kerja lagi pada orang. Selain yang tadi jam 12 dia panggil Tuhan masih berjalan-jalan lagi menikmati sesuatu. Giliran dia bilang coba bongkar dulu ini mezbah bongkar. Baru habis dibongkar dia coba pasang ulang, taruh korban di atas. Kau dibilang coba siram akang. Siram pertama baru bilang, gila ini orang ini. Bagaimana api mau turun kau disuruh siram? So gila kita orang kalau ikut DP perintah ini. Orang bilang begitu. So gila kita orang so tidak waras. Tapi biar Jo supaya lebih ini toh api tidak bisa membakar ini korban. Kau orang siram. Selesai yang kedua lagi dia bilang Jo siram ulang 3 kali. Siram. Orang siram lebih banyak. Kalau dia berdoa dia bilang biarlah kiranya Allah Abraham, Allah dan Yakub, biarlah bangsa ini bangsa Yehuda yang sudah menyimpang menyembah yang bukan Allah lagi. Biarlah mereka mengetahui Engkau Allah yang hidup. Tidak usah lama-lama. Hitungan detik saya bilang doa Elia yang simpel. Coba bilang simpel. Nah, simpel artinya apa? Gampang, yang mudah, pendek. Cuma seperti itu. Akhirnya Tuhan turunkan api. Dasarnya apa? Karena hidupnya benar di mata Tuhan. Jadi sekali lagi, pastikan hidup kita selalu benar. Memang tidak sempurna. Tapi yang Tuhan lihat paling tidak, ada satu usaha, ada satu kerinduan untuk orang mau hidup benar. Lepas dari orang tidak sanggup. Dengar, ada Roh Kudus sebagai kekuatan Allahi dalam diri kita. Roh Kudus itu akan memberi kemampuan. Dari hari lepas hari, kita ada di jalan benarnya Tuhan. Bilang amin. Contoh yang kedua, Daniel. Saya baca dalam Daniel pasal 6, ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel, kebiasaan Daniel 1 hari 3 kali berdoa. Ada ruang di atas yang kiblatnya itu ke Yerusalem. Jadi kalau saudara sepupu kita, mereka selalu ambil kiblat ke barat. Nah rupanya di masa itu untuk mereka juga ada kiblat juga. Jadi Daniel ke Yerusalem, di sana ada bait Allah. Nah saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Daniel berdoa ketika raja ketika itu telah mengeluarkan satu surat yang isi daripada surat itu, bila di dalam tempo 30 hari terdapat rakyat yang ada di pemerintahan raja ketika itu meminta atau memohon sesuatu kepada Allah yang lain selain kepada raja, maka ada satu ancaman di sana bahwa orang itu akan dibuang ke dalam gua singa. Itu terjadi kepada Daniel. Saya persingkat saja. Akhirnya Daniel dibuang ke gua singa. Tetapi kebenaran hidup Daniel itu telah menyebabkan Allah mengerjakan sesuatu di dalam gua singa. Apa yang terjadi? Kuasa doa daripada Daniel yang didasari kebenaran hidupnya membuat seluruh singa-singa yang ada di dalam gua terkatup mulut. Kita mau praktek ulang walaupun dulu kita sebekeng. Harusnya kalau singa DP cara batarkam. Ini singa, saya pernah dengar khotbahnya Gilbert Lumayan, bukanlah singa yang sekadar ada di kandang kau buang pada Daniel, nyanda. Dalam konteks penghukuman terhadap seseorang yang harus menerima ganjaran seperti itu, maka singa dikasih lapar dulu. Jadi bayangkan Jo kalau ada satu makhluk yang masuk ke sana, nyanda ada ampun. Itu cara DP muka, apa biar kita muka jadi jelek. Masa bilang ini singa yang tidak sempurna ini. Tidak bisa dibilang sebagai raja hutan, sebagai raja padang. Tidak bisa ini. Dia itu dia mulut buka-buka besar-besar. Daniel geprek. Apa? Masakan ayam geprek. Geprek. Dorang santap. Lahap sekali Daniel. Lalu berapa ekor Daniel? Berapa ekor Daniel?
Nah inilah manusia. Pendeta juga manusia. Itu bukan disengaja dibikin supaya saudara tertawa, memang tak salah kalau itu. Mar syukur-syukur kita masih sadar. Kadangkala dulu pernah saya khotbah, saya pakai adegan begini tentang doa juga. Saya katakan, saudara-saudara, kita harus mencapai titik ketika kita berdoa. Kita harus mampu berkata, bila Tuhan kehendaki, buka jalan lebar-lebar. Kalau tidak, tutup jalan rapat-rapat. Kita tukar toh. Harusnya bila Tuhan berkenan, buka jalan lebar-lebar. Bila tidak, tutup jalan rapat-rapat. Mari kita tamu balik sama yang tadi. Tuhan buka jalan lebar-lebar. Dengan yakin sekali kita terbuka. Kalau tidak, tutup jalan rapat-rapat. Jemaat sebegini semua. Kita bingung. Ya apa ini jemaat tutup mulu. Baru kita sepegang-pegang dasi. Miring atau nyanda. Sepegang. Maaf ya. Kita turun ke bawah. Kita peret buka atau nyanda. Loh kadang-kala kita laki-laki mau khotbah, apalagi saya kebiasaan, lihat. Cuma tadi memang saya dari rumah sudah buang air kecil. Kalau tidak biasanya mau khotbah, belum masih doa gitu, kita selalu lari ke belakang. Karena pernah terjadi, lagi berdiri bah khotbah, kon datang itu keinginan melepaskan roh-roh jahat itu. Maksudnya mau kincing begitu dang. Jadi aduh kita pikir-pikir lebih begitu. Jadi dorang setutup muka. Nanti selesai baru kita tanya, kita pikir apa? Kita pedasi lurus, kita peresnya tabuka. Kita pernah tahu orang bilang begini, iya Bapak Gembala tadi salah ekspresi apa? Pendeta bilang kalau Tuhan buka jalan, Tuhan kehendaki buka jalan lebar-lebar. Kalau nyanda tutup jalan rapat-rapat. Oh saya pikir justru di situ letaknya ternyata. Nah saudara, jadi singa itu menurut Pak Gilbert lebih dari 10 ekor. Lebih dari 10 ekor. Saya pernah dengar dia khotbah begitu. Tapi saya dengar ada satu pengkhotbah yang lain, dia berkata lebih dari 100 ekor. Nah soal mana, nggak usah orang hitung, nggak usah orang persoalkan mau 10 ekor lebih, mau 100 ekor lebih, karena dorang dua juga tidak pernah lihat toh. Apalagi kita belum pernah balia. Jadi sudah lah, mau 1 ekor kayak pokoknya dia singa, mau 2 ekor, mau 5 ekor, orang setuju saja. Bisa bilang amin? Loh ada jemaat yang kritis. Pak Pendeta, kalau firman Allah itu kebenaran, tolong beritahu berapa ekor yang pasti, bukan perkiraan. Oh dodo, orang Manado kok jaga datang Pak Pendeta. Kita dengar pendeta khotbah, bagus sekali kumang, suara menggelegar. Mari tolong pastikan Pak kita berapa ekor di dalam. Kalau pendetanya bisa, berhenti ju khotbah. Kadang-kala ada hal yang tidak perlu ditanya. Di Jakarta, saya sementara mau khotbah di gereja yang tadi saya sudah sebut. Sebelum saya naik mimbar, saya ke toilet, lalu saya cuci tangan di wastafel. Saya di ujung sini, ada berapa wastafel itu? Satu anak muda. Halo Pak Pendeta, saya bilang halo. Bayangkan dia manfaatkan waktu sesingkat itu. Pak Pendeta, mengapa Tuhan izinkan katanya Adam dan Hawa jatuh? Kita dalam hati buka main, dia tanya Pak kita ini. Dia bilang, kenapa Tuhan biarkan Adam dan Hawa jatuh? Saya jawab dengan jawaban klasik dari dulu. Yaitu karena free will, saya katakan. Karena kebebasan, hak bebas. Tuhan tidak perkosa itu. Dia bilang, oh begitu. Baru dia tanya lagi apa? Kok kita soalnya mau pertanyaan lebih panjang, kita bilang begini saja. Yakin masuk surga? Dia bilang, oh yakin om. Nanti di surga jatuh orang tanya Tuhan. Kenapa Tuhan kasih biar orang jatong? Daripada kita mau jadi pendeta yang mau jawab kurang asal-asal jawab. Nah kita tidak mau begitu. Ada satu pendeta di Surabaya, dia bilang, saudara mau tanya apa saja tanya. Jangan hanya Alkitab, fisika, kimia, matematika, biologis, bahasa Inggris, tanya saja. Ini pendeta memang betul, dia kutu buku, ribuan buku dia baca. Kita baku iko, odo ndak mau kalah pendeta ini. Kita pernah tantang juga di sebuah ibadah, ikut dengan pendeta ini. Saudara-saudara mau tanya apa saja kepada saya, tanya. Tidak hanya Alkitab, mungkin saya lebih meyakinkan ketimbang pendeta itu. Jemaat langsung berpikir hebat ini pendeta. Dengan catatan yang bisa saya jawab, yang tidak. Itu artinya lebih banyak yang kita nyari bisa jawab, kasihan. Kita IPA yang tidak sombong. Wih, maaf yang IPS ya. Yang IPA itu orang bilang orang-orang hebat. Mungkin itu berlaku bagi orang lain, kita nyanda. Makanya baru tadi saya dengan Ibu Gembala mau tidurnya bisa tidur siang, Tondoba cerita. Kita sudah bilang, iya papi dulu sekolah SMA cuma 2 jam di kelas. Kalau orang pe terminal oto turung, itu di terminal, kondisi itu tanpa jual obat. Kalau so ada peti, kong gambar tengkorak, kong kasih bagi, oh kita tahu so ada dorang. Tukang jual obat, tukang jual obat itu menarik sekali. Iya daripada Anda melihat lagi tak punya tiang menghitung bulu kucing datang dengan saya.
Saya sudah berjalan menjual obat saya. Ya, dia katakan Antalgin, Antalgon. Saya sudah menjalani dari berbagai macam daerah, Kalimantan, Madura, Jakarta, Ujung Pandang, Palu, Poso, Una-Una, Popaito, Marisa, Bumbulan, Tilamota, Pagiaman, Gorontalo. Karena dia jual Gorontalo, dia bagi, dia nyusur begitu. Sampai di Gorontalo saya pergi ke Limboto, belok kiri, belok kanan, tapak garuda mengelihat foto, tinggal apa sebut kubu penyeberangan. Cuma 2 jam kita sekolah. Kalau sudah itu kita langsung pulang. Dan kita menonton itu jam 1, pura-pura. Jadi cara kita minta izin ke sekolah supaya sekolah kasih, guru kasih, kita tahan napas di luar kantor. Kalau tahan napas muka pasti merah. Tapi kita mesti atur. Jangan sampai kita ada di dalam napas suka keluar, pulih ulang. Don't tahu kita bakal. Jadi kita suruh hitung-hitung, kita masih bisa bertahan napas. Kita bilang ke sana, Pak Guru saya mau pulang. Panas. Dorang tidak perlu begini. Dorang cukup lihat Herman pemuka merah. Dia bilang, bye-bye anak uti ya. Sendiri tidak apa-apa. Tidak apa-apa Pak Guru. Baku Riki, permisi Pak Guru. Kong kita sampai di luar. Aduh, badusta kita waktu itu, Martuan so ampuni. Yang lucu lagi, anehnya kita masuk di kelas, ambil kita buku, kita kasih masuk di tas, pulang. Dorang so tahu, ini teman-teman sekolah lain, dorang so tahu. Dorang bilang, Otawa Upoli, bahasa Gorontalo Otawa Upoli, kita orang so tahu ngana. Kenapa? Karena dorang turun di terminal yang sama. Dorang so lihat itu ada kotak, pasti mau walo, mobil itu penjual obat Tio, pasti mau lihat penjual obat. Ya, karena kita so singgung jual obat, tadi siang kita demonstrasi Pak Ibu Gembala pada istri. Dia bilang Antalgin, Antalgon. Cuma kita kasih pleset-pleset, kita kasih tabengko-bengko karena dalam rangka kita kan berhumor. Nama obat saya Antalgin, Antalgon. Cara minumnya gampang, pagi 1, siang 1, sore 1, malam mati. Kalau dia kan sembuh. Anda tidak percaya? Lihat pasien saya banyak di kubur Cina. Nah, bagaimana ini? Berapa harganya? Bukan soal harga. Weh, luar biasa sekali dorang. Cara dorang menarik ini, dorang mau dapat ini jiwa. Baru begitu terus begini, jangan dulu pegang popoji. Jangan dulu. Ini bukan soal harga dia bilang. Tapi kenapa saya menjual obat ini? Orang bertanya berapa harganya? Di Kalimantan satu kir 5 butir saya jual 5.000, tapi di Popayato di Gorontalo saya jual 3.000. Adapun menurunnya harga bukan karena kualitasnya pun berkurang, tapi kecintaan saya terhadap masyarakat Gorontalo. Apalagi Popayato, kalau dia bilang kebetulan istri ketiga saya ada di Popayato. Orang langsung begini semua. Itulah penjual obat. Nah, oke saudara-saudara ya. Jadi saya mau pastikan lagi kepada saudara bahwa Daniel hidupnya benar, katakan amin. Maka semua singa yang ada di gua itu terkatup. Dorang mau buka, wow, tidak jadi. Yang bisa cuma gitu. Mau buka mulutnya tidak bisa. Kuasa doa Daniel mengatupkan. Akhirnya singa dan singa mulai bercerita. Karena semua melakukan hal yang sama, yang tidak bisa. Adegannya ada begitu. Tidak bisa. Yang satu mau buka, yang tidak bisa juga. Akhirnya singa satu bilang begini sama singa, kalau dorang yang dorang tak buka mulu. Makanya satu-satunya pendeta di dunia yang menguasai bahasa singa, Herman. Loh, saya mau buktikan sekarang. Singa satu bilang begini, yang singa satu, dia bilang saya sudah ulang-ulang mau terekam dia tidak bisa. Yang satu bilang saya juga. Nah, itu pengertiannya tadi. Dia bilang saya mau coba satu kali lagi. Satu lagi, dia bilang saya juga. Baru yang satu bilang, kalau tidak berhasil saya akan tinggalkan dia. Kira-kira begitu. Sudah singkatnya bahwa semua mulut singa yang ada di gua dikatupkan. Kenapa? Ada doa yang dipanjatkan oleh seseorang yang hidupnya benar. Katakan amin. Alkitab mencatat pernah satu ketika Daniel disuguhkan makanan, dan makanan ini yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Maka Daniel salah satu yang disuguhkan makanan itu, dia menolak. Kendati pun dia tahu resikonya apa. Kenapa dia menolak? Karena Yeremia tidak ingin kehidupannya dicemarkan oleh makanan dan minuman itu. Disinilah letaknya kebenaran hidup Daniel. Jadi tidaklah heran kalau semua mulut daripada singa dikatupkan. Kenapa? Kebenaran hidup Daniel menjadi dasar dan alasan mutlak bagi Allah untuk menjawab doanya. Katakan amin lagi. Hana, dia berdoa kepada Tuhan dalam waktu yang cukup panjang. Saya baca dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudara, dikatakan setahun kemudian, itu setelah tahun kesekian. Jadi setiap tahun dia pergi ke Silo, ke bait Allah, ya.
Saudara, dia berdoa tahun ini belum berhasil. Dia pergi lagi tahun berikut belum berhasil. Berikut lagi. Nah, di tahun itu inilah yang dimaksudkan. Setahun kemudian. Jadi dari waktu itu setahun. Akhirnya mengandunglah dia, melahirkan seorang diberi nama Herman. Katakan amin. Hah? Herman DP nama. Diberi nama Samuel. T apa-apa. Ini bukan promosi ya. Kalau saudara butuh mas, berhubungan dengan Jovian. Wah, dia jaga keluar Facebook, ada yang batangan begitu ya. Promosi ini, mesti dapat komisi. Dedi itu kan promosi. Oke, puji Tuhan. Nah, saudara, di mana letak kebenaran daripada Hana? Dikatakan juga setiap tahun, setiap hari, bukan tahun. Madu daripada Elkana yang bernama Penina itu menyakiti hatinya. Bagaimana cara menyakiti? Saya kira tidak dalam bentuk di keleto. Tahu keleto? Bahasa Jepang itu keleto. Cubit. Tidak dalam artian itu. Tetapi pasti ketika Elkana pulang, karena dia punya anak, dia akan sambut Elkana dengan cara mesra. Papa, capek sayang. No, ini di samping ada Hana. Tentu di hati Hana, Tuhan, jamah hatinya, ampuni dia. Besok lagi datang, atau begitu datang, Papa, kopi, teh, atau apa? Ya, 3 in 1. Bodoh, bayangkan Jo, kenapa ini istri asli, coba kurang lihat dompe adegan ini. Dia sakiti tiap hari. Tapi saya mau pastikan kepada saudara, sejauh itu, Hana tidak sakit hati, Hana tidak membenci dia, ya, itu Hana. Dan inilah menjadi dasar bagi saya bahwa doa Hana didasari oleh kebenaran hidup. Pastikan kalau mau berdoa, kita bilang, ingat-ingat dulu di hati, ada ndak orang yang orang benci, ada kepahitan orang berharap orang lain, kasih tinggal dulu, Alkitab bilang, baru datang berdoa, minta kepada Tuhan. Kalau nyanda jangan harap. Orang kadang-kala berdoa sampai air mata tak curah. Kalau orang tampung satu mangkos tahu, tapi semua itu tidak akan pernah membawa arti. Ketika mana kita orang berdoa dalam posisi orang hati ada benci, tidak senang dan sebagainya. Bagus, jadi kadang-kala Tatini Sadiki dia berubah, ya. Jadi itulah letak kebenaran daripada Hana. Kemudian Abraham dalam Kejadian 18:23 sampai 33 saya tidak akan baca. Bagaimana Abraham memberikan satu penawaran kepada Tuhan yang intinya adalah tolong Sodom dan Gomora jangan dihukum. Kenapa? Ada DP kamanakan di sana. DP nama siapa? Lut. Ada berapa orang dorang? Lut suami istri dengan dua anak. Berarti berapa orang? 4 orang. Abraham dia berdoa begini, Tuhan, biarlah kira rancang. Karena Tuhan bilang sama dia bahwa Sodom Gomora mau dihancurkan, di bumi hanguskan. Dia bikin penawaran, Tuhan, bagaimana sekiranya di sana ada 50 orang? Apakah Engkau membinasakan mereka bersama-sama dengan orang yang lain? Tuhan berkata, jika aku menemukan ada 50 orang di sana, maka aku tidak akan menghukumnya. Sesungguhnya aku ingin menawarkan lagi. Seandainya turun 5 jadi 45, apakah kira-kira Tuhan akan menghukum mereka? Aku pun berkata. Itu suara siapa? Ya, kita pesuara. Kita cuma ada baju ini. Soalnya saya lihat saudara begini. Andai kata aku dapatkan 45 orang, niscaya aku tidak akan menghukum mereka bersama orang yang lain. Sesungguhnya aku memberanikan diri lagi. Bagaimana kalau seandainya 40 orang dikasih turun? Tuhan berkata apa? Sekiranya pun ada 40 orang, aku pun tidak akan menghukum mereka. Sesungguhnya aku masih memberanikan diri lagi. Bagaimana kalau 30 orang? Jadi 50, 45, 40, sekarang 30. Bagaimana kalau ada 30 orang setelah 40? Andai kata pun aku dapatkan 30 orang, aku tidak akan menghukumnya. Izinkan dan luaskan lagi. Bagaimana kalau seandainya 20 orang? Orang kalau bikin penawaran begini kan DP volume tidak sama, DP cara pun pasti berbeda. Dia kurang tunggu-tunggu apa respon sana. Tuhan masih bilang, andaikan pun aku dapatkan 20 orang, aku tidak menghukum mereka. Sesungguhnya aku terlalu berani. Bagaimana sekiranya 10 orang? Tuhan bilang apa? Oh, kalau itu kau maksud terlalu sedikit. Begitu? Tuhan bilang, andaikan pun ada 10 orang, aku tidak akan menghukum mereka. Penawaran Abraham berhenti di 10. Dorang jumlah tadi berapa?
Dalam konteks doa orang benar didengar, dijawab oleh Tuhan. Saya, entah saudara setuju atau tidak. Andai kata Abraham, dia bikin penawaran menyentuh angka 4. Saya yakin Tuhan bilang, andai kata aku dapatkan 4 orang, aku pun tidak akan menghukum Sodom dan Gomora. Persoalannya dia berhenti di angka 10. Kenapa? Bagi saya, betapa Tuhan menghargai doa orang-orang yang benar. Dia tidak akan pernah menyangkal apa yang sudah difirmankannya. Luar biasa sekali. Nah, saudara, itulah Abraham. Doa yang benar, orang yang benar, didengar oleh Tuhan. Hizkia, sekarang Hizkia. Hizkia dia sudah disuruh oleh Tuhan kepada Yesaya. Yesaya disuruh Tuhan kepada Hizkia. Tuhan berkata begini, Yesaya, pergilah engkau kepada Hizkia dan katakan kepadanya, sakit yang dia derita sekarang tidak akan sembuh, dan oleh sakit itu dia akan mati. Yesaya pergi dan mengatakan seperti yang Tuhan suruh. Saudara, ketika didengar itu, saya baca Yesaya 38 ayat 2-5. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ketika dia dengar itu vonis, ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. Lihat, setelah dia berdoa dan dia mengklaim Tuhan dengan dasar kebenaran hidupnya, dia katakan, pergilah. Tuhan berfirman kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Saudara, di dalam kisah Hizkia terdapat sesuatu nilai yang lebih dari sekadar Tuhan menjawab doa orang benar. Tadi pagi juga saya sudah singgung, kenapa? Tuhan boleh mengabulkan doa Hana, mengabulkan doa siapa lagi tadi? Elia dan sebagainya. Tapi Yesaya, saya bilang ada sesuatu yang lebih nilainya daripada yang itu. Di mana letaknya? Saudara, waktu Tuhan bilang dia akan mati oleh penyakit, Tuhan nyada baku seduh. Tuhan nyada bilang pada Yesaya, Yesaya, katakan kepada dia bahwa dia akan mati oleh penyakitnya. Tapi jangan bilang-bilang bahwa ini hanya sekedar gertakan saja. Tidak ada cerita itu. Tuhan serius, bilang amin. Dan itu yang disampaikan Yesaya. Tetapi kita lihat doa orang benar. Saya katakan khusus doa Hizkia, ada hal yang lebih nilainya, di mana doa daripada Hizkia mampu mengubah keputusan Tuhan. Katakan amin. Yang Abraham tadi tidak sampai dibatalkan, tidak sampai berubah, hukuman tetap berjalan. Tapi Hizkia dia minta kepada Tuhan dan akhirnya batal. Yang harusnya mati oleh penyakit, Tuhan berkata, aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Disitulah letaknya kebenaran hidup daripada Hizkia. Dia katakan telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan, melakukan apa yang baik. Puji Tuhan. Nah saudara, jadi Tuhan sekali lagi menghargai doa-doa setiap orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. 5 tokoh yang saya sudah angkat di dalam khotbah ini, mereka adalah orang-orang yang hidup benar di mata Tuhan, dan itu sudah teruji serta terbukti. Puji Tuhan. Saudara, dan oleh kebenaran itulah penghargaan Tuhan akhirnya datang kepada mereka. Teruslah berusaha untuk hidup benar di mata Tuhan, dan pastikan, yakinlah bahwa setiap doa saudara pasti dijawab oleh Tuhan dengan versinya Tuhan. Bilang amin. Ada waktunya di mana kita berdoa Tuhan jawab tidak seperti yang orang mau. Tapi jangan khawatir, ketika mana Tuhan lakukan itu justru lebih baik dari apa yang kita mau. Waktu Tuhan menjawab doa kita dengan kata tidak, bukan berarti nol, seterusnya tidak. Waktu kita memohon dan Tuhan tahu ini kurang sesuai dengan kehendaknya, maka Tuhan merubahnya. Waktu Tuhan berkata tidak, tapi pada detik yang sama Tuhan mulai merancangkan sesuatu untuk mengerjakan bagi kita semua. Oke, saya akhiri dengan 3 cerita tadi. Nah, berbicara mengenai doa, saudara, memang bukan panjangnya kata. Tadi pagi saya katakan, kadangkala orang disuruh doa makan, dia berdoa untuk semuanya, ya. Seperti tadi penjual obat itu Kalimantan, Madura, Jakarta. Kadang-kala ada orang berdoa untuk suruh makan saja ini nasi masih panas-panas. Nah, miswah.
Miswa. Ada yang ulang tahun pikir masih uap-uap begini. Kok mari bro berdoa. Ada yang berdoa dengan cara ini. Dia pikir dengan doa panjang, Tuhan kabulkan DP doa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur atas makanan yang ada di depan ini. Sebelum kami makan, kami berdoa buat keluarga yang menyediakan bagi kami, berkati mereka. Teringatlah kami buat hamba-hamba Tuhan yang ada di kota, di desa, di pegunungan, bahkan di tempat manapun. Berkati mereka sebagaimana kami. Haleluya. Setelah selesai semua itu, fakir miskin Tuhan berkati. Kami pun teringat buat pekerjaan Tuhan. Mulai yang ada di Kalimantan, Madura, Jakarta, Unjung Panang, Palu Poso, Una-Una, Popaito, Marisa, Bumuluan, Tinamota, Pagiaman, Gorontalo. Oh, berkati para hamba-hamba Tuhan. Mereka yang mungkin berkekurangan sedang mengurus pengurusan izin-izin gereja. Ada pemerintah yang coba-coba menghalangi jamah hati mereka. Mulai dari gubernur, bupati, camat, lurah, RW, RT. Jamah hati mereka, lembutkan hati mereka supaya mereka mengeluarkan perizinan ini. Oh, haleluya. Terpuji-pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami juga teringat di tengah-tengah penularan virus corona. Oh Tuhan, Engkau berkati pemerintah kami. Segala bentuk usaha dan upaya sudah mereka lakukan. Tambahkan hikmat untuk dapat memutus rantai penularan virus corona. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih buat makanan ini. Kami juga teringat buat pemerintahan Kota Lubuk. Oh Tuhan, haleluya. Disuruh doa makan so melebar kemana-mana. Padahal doa itu simpel saja. Ya, saya bilang begini, kalau saudara pengusaha sebelum buka toko, di depan toko pintu rolling door sebelum diangkat, berdoa dulu. Ada jemaat kita dulu begitu, dia cuci foto. Dia tidak berdoa, dia bilang, DP suara begini kok, desa-desa. Aku doa tapi tidak bisa, saya tidak bisa doa. Kayak orang-orang. Dia pikir berdoa itu harus panjang. No, saudara mau di depan rolling door sebelum engkau angkat. Bapak, aku menyerahkan usaha kami, buka toko hari ini dalam nama Yesus. Cukup angkat saja. Jangan lagi di depan pintu toko orang sotoki-toki masih ada berdoa. Oh Bapa dalam sorga, kirimlah pengunjung. Kami percaya Engkau berkata dalam Ulangan 28 ayat 1, orang yang setia mendengar firman dan setia melakukannya. Bukan kami yang berusaha dengan gigi, tapi berkat Engkau perintahkan. Haleluya. Bawa juga kami suami istri menjadi keluarga yang hidup dalam kerukunan. Karena firman-Nya berkata dalam kerukunan, Tuhan juga merintahkan berkat ke sana. Kami sadar kami lemah, kami penuh dengan kekurangan. Berikan kami kekuatan oleh Roh Kudus supaya saya sebagai suami, saya mampu melakukan apa menjadi bagian saya, demikian istri saya. Oh haleluya. Sebagai orang tua pun kami sadar ada tanggung jawab kami terhadap anak-anak yang sudah SMA namanya ini, yang SMP. Waduh, di depan toko membuka begini, nyanda usah panjang-panjang. Di kota Jember, Jawa Timur, ada seorang jual emas. Yang lain toko-toko so modern, DP emas ketinggalan zaman. Tapi dia pergi kepada pendeta. Dia bilang, Boksu, tolong berdoa buat toko emas saya, sekarang lagi sakit. Dia bilang sakit, ini sakit, dia pakai istilah sakit. Pendeta cuma bilang, pendeta juga suara juga begini, utamakan Tuhan ya. Kalau Om Soriton, jadi kalau hari Minggu datang ibadah, jam berapa? Jam 8. Dia datang. Saudara, ini segera dalam waktu yang tidak lama. Karena memang dia sutua begini, Tuhan membuktikan 10 tahun lagi, so ini lillahi. Jadi akhirnya Tuhan buktikan. Hari itu dia ke gereja, dia pulang, toko lain so buka, DP toko yang tutup, orang bisa antri. Ini kesaksian gembalanya. Saudara, torang pe Tuhan yang tahu kepada siapa dia harus berbuat. Amin. Nah itu jadi berdoa semacam itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lalu ada satu orang, dia anak Tuhan yang belum terlalu lama jadi jemaat. Dia datang, DP kuda sakit. Ya, ini jadi mata pencarian karena dia pakai bendi. Jadi dengan kuda ini dia dapat nafkah. Sakit itu kuda so terkapar kurang begini. Oh dia pipa gembala. Habis ibadah, Pak Gembala, boleh ke rumah? Ada yang sakit. Berdoa. Oh gembala. Oh ayo, haleluya, ayo. Cuma lepas dasi, pergi ke sana. Biasanya orang kalau masuk rumah jemaat sampai ruang tamu, kalau itu pasien yang mau didoakan di kamar, Om tunggu sini ya, kasih bersih dulu, rapi-rapikan. Ini nyanda sama suruh tamu, dia masuk ke dapur. Mari Om. Pendeta mulai tanya, oh ada kamar di dapur, di belakang. Rumah terlalu besar. Sampai di dalam, dia tanya lagi, mari Om, keluar dapur. So di luar rumah, cuma ada kandang satu. Di situ ada kuda, lagi terkapar begini. Kau dia bilang, Om, ini yang sakit. Tolong doakan. Kau ini gembala begini. Kurang ajar ngana. Tapi di hati. Kurang ajar ngana. Kita ini mau berdoa buat manusia, bukan untuk kuda. Oh, dia bilang bukan main anak ini. Akhirnya pendeta berkata, mari kita berdoa. Harusnya gini, mari kita berdoa. Ini nyada DP mulu begini, mari kita berdoa. Tapi ini jemaatnya sungguh-sungguh, ini hidup benar dia. Tuhan, karena dia pikir-pikir ini untuk nafkah hidup ada di kuda.
Dia bilang, oh Tuhan, jamah kuda hamba-Mu ini. Pendeta selalu lagi begini. Dia tidak mau lama-lama, tidak pakai Bapa, pencipta alam semestanya, tidak ada. Dia bilang, Bapa, Engkau lihat. Dia sambil lihat ini orang, ini kuda. Kalau baik-baik, sembuh-sembuh, mati-mati. Amin. Baik ini kuda, langsung berdiri. Tapi kita yakin ini bukan iman pendeta. Ini pendeta so salah dia. Dia pikir masa kita manusia berdoa buat binatang, dia lupa bahwa Tuhan bisa mengerjakan semua. Bilang amin. Lah Tuhan tahu dia nafkah hidup dari situ. Tuhan kasih baik. Satu kali dia gembala sakit, tidak ada jemaat satu yang datang. Dia ingat kebaikan gembala. Dia datang, Om, saya dengar Om sakit. Izinkan saya mau berdoa, Om. Oh haleluya. Pendeta langsung pikir ini orang baru. Cuma dia yang tergerak. Yang lain selama, tidak ada satu tergerak datang berdoa. Pak kita gembala pikir, mari berdoa. Kalau dia pakai konsep yang sama. Tuhan, Engkau lihat gembala kami yang sedang sakit. Kalau sembuh-sembuh, mati-mati. Baik gembala. Jangan sampai kau kalau ada rasa kurang sehat orang kau jemaat semua datang kau pakai doa itu kasihan. Sebagai jemaat yang baik hati. Karena tornya bikin begitu doa untuk jemaat. Ada satu anak kecil 5-6 tahun. Dia anak dari seorang ibu yang punya karunia kesembuhan, Tuhan kasih. Tapi ini ibu, dia punya hobi makeup. Jadi kalau setiap hari habis mandi, lama waktu di depan cermin. Terlalu merah. Ganti yang merah muda. Tak, tak, tak. Selesai, kemudian mulai lari ke atas. Setelah alas-alas sudah, kemudian dia lari ke atas, tarik. DP ujung terlalu, hapus dan tisu. Setelah urusan yang di atas sudah, dia bagi sini. Satu kali, ibu ini sudah diundang oleh tetangga, opa lagi sakit. Anak ini kan biasa ikut. Dan dia lihat mamanya kok lama sekali habis di urusan ini. Oh anak ini dia yang pergi sama opa. Karena biasa dia main di situ tiap hari. Dia bilang opa sakitnya opa ya. Pak Zinyo mau doa buat opa. Opa pikirkan anak lucu-lucu. Oh iya doa ya untuk opa, doa ayo. Dia bagiin dia tangan jauh. Opa kasih tempel opa di badan. Dia bilang Tuhan Yesus, opa sakit Tuhan jamah opa besakit sembuh dalam nama Yesus. Amin. Opa baik. Seorang anak kecil Tuhan bisa pakai untuk mengerjakan mujizat. Bilang amin. No anak kecil dosa apa yang dia bikin? Katakan saudara hidup benar. Oh puji Tuhan. Jadi berdoa itu harus sesari dengan kebenaran. Nah saudara ini yang terakhir. Ada lagi seorang bapak. Ini doa makan juga. Seorang bapak. Nah ini berdoa juga kalau tadi Kalimantan, Madura, Jakarta ini lain. Semua yang ada di meja dia doakan. Semua satu-satu detail. Bapa dalam surga kami berdoa buat nasi. Haleluya. Ada 3 tampan ini nasi diberkati semua. Kami juga berdoa buat ikan mujair, buat ikan nila, buat cakalang, buat tuna. Pokoknya semua. Dan ikan putih, ikan teri. Oh haleluya Tuhan berkati. Makanan-makanan sama sudah. Kalau dia mulai berdoa buat cookies-cookies. Kami berdoa juga buat cucur. Kami berdoa buat nasi bulu. Oh haleluya. Buat minyolos. Semua dia sebut. Sampai dia pada satu cookies yang merah muda. Dia nih tahu DP nama. Orang so amin, haleluya, amin, amin, haleluya. Maksudnya supaya cepat amin. Dia salah mengerti. Dia kira ini doa menunjang, kata-kata menunjang. Dia pasang terus. Kalau dia bilang, oh haleluya. Terakhir kami berdoa buat cookies. Oh haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Nyatakan, nyatakan. Maksudnya kasih tahu kamari Tuhan. Apa DP nama? Masa Tuhan mau kasih tahu nama cookies pangana? Kalau dia bagi, oh Tuhan, haleluya. Orang sopa sontong, amin, amin, amin. Dia so tahu, oh berarti dorang pe amin. Nyanda murni, dorang suruh cepat kita. Kalau dia kunci, kami berdoa buat cookies merah muda yang bapelaka di daun pondang. Ternyata kueku. Kami berdoa buat cookies merah muda yang bapelaka di daun pondang. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya. 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 Ibu gembala bilang, Pap hibur dulu dorang. Karena pikir mau pulang hari Jumat, ternyata masih baku dapat orang di minggu pertama. Bilang amin dulu. Awas kalau sampai ada yang benci pak kita. Masih mau suka dengar saya khotbah? Oh saya lihat murni semua. Kalau tidak murni dapat lihat begini. Amin. Dia amin. Kalau perlu dia kesekencang amin. Mari di dalam hati kia pengana belum pulang. Kia banyak jadi. Kita dengar karena bahwa Bapak singgung-singgung.
Padahal saya bukan tipe menyinggung. Saya sudah katakan, saya bukan pendeta tipe menyinggung, cuma menyindir. Sama aja itu pendeta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pastikan hidup kita selalu benar, sehingga di setiap kita berdoa, Tuhan menjawab doa kita. Haleluya.